Outlook 23 Agustus 2022. Kita lihat terlebih dulu dari pound sterling, di mana nanti sore kurang lebih di 15.30 akan dirilis data manufacture ataupun service PMI dari Inggris. Oke, kalau kita perhatikan teman-teman, arealnya jauh lebih dalam dari pola penurunan yang kita sempat lihat dari pola double top. Pola double top tersebut targetnya sudah selesai di 1.1820 dan sekarang sedang kita lihat adalah pola penurunan yang jauh lebih rendah. Tadinya kita berharap akan tertahan di level yang sama dengan level low yang bagian ini teman-teman. Ini adalah candlestick di tanggal 14 Juli. Jadi kalau Anda perhatikan level low-nya itu harusnya berada di 1.1759. Ya, itu yang tercatat di tanggal 14 Juli. Tapi apa yang kita lihat? Sekarang justru pound sterling berada di level 1.1737. Ada 30 poin ke bawah dan areal tertinggi sampai saat ini masih tertahan di 1.1780. Dalam posisi candlestick yang kita lihat sekarang atau yang kemarin ditutup dengan ada tail di bawahnya. Jadi sebetulnya ini bisa dianggap sebagai hammer ataupun ya kita anggapnya reversal candle. Dan saat dia muncul di zona level support harusnya kita akan dapatkan pola reversal ataupun bahkan rebound sesaat. Tapi sayangnya tidak nampak seperti demikian. Justru sekarang kita masih lihat dalam pola penurunan dan kalau misalkan sampai dia closing price-nya tetap di bawah 1.1760, maka kemungkinan besok itu akan dilanjutkan pola penurunannya. Nah, tapi kalau misalkan dugaan kita benar bahwa ini adalah potensi sebagai reverse ataupun mungkin rebound, maka kemungkinan bukan dikatakan sebagai double bottom karena untuk double bottom sendiri masih cukup jauh karena neckline harus benar-benar tembus 1.2270-an. Kalau misalkan Anda lihat di sini, potensinya yang paling memungkinkan reverse-nya atau target untuk rebound-nya itu hanya mencakup level 1.1936. Dan itu berarti level area resisten ini. Ini berarti tidak sampai setengahnya teman-teman dari pola penurunan sebelumnya. Jadi kalaupun misalkan kita asumsikan 1 atau 2 hari ke depan dia akan terjadi reverse ataupun rebound, maka kemungkinan potensinya hanya seperti ini. Kemudian nantinya dia diperkirakan akan mengalami tekanan turun kembali. Jadi ini sangat memungkinkan untuk terjadinya tekanan secara bertahap di 2 hari ke depan. Apalagi kalau misalkan ternyata Jackson Hole Symposium cenderung menguatkan dolar. Ini akan jauh lebih parah. Walaupun kalau misalkan ternyata less hawkish, itu pun belum tentu akan membuat pound sterling kembali rebound di atas level ini. Nah, sementara itu kalau kita perhatikan di grafik H4-nya, potensinya saya ambil Fibonacci retracement dari puncak 1.2140 ke level terendah 1.1740. Nah, ternyata sampai saat ini dia bergerak lebih rendah. Oke, kuncinya seperti ini teman-teman. Kalau ternyata data PMI service ataupun PMI manufacturer dari Inggris nanti sore ternyata dirilis bagus, seberapa besar bagusnya? Kalau misalkan ternyata sangat kuat atau jauh lebih daripada ekspektasi atau bahkan dari previous, kita bisa berharap mungkin areal yang akan diuji itu akan berada di kisaran 1.1940 atau 1.1893. Tapi kalau misalkan ternyata datanya hanya cenderung biasa saja, anggap saja datanya mungkin sedikit lebih tinggi, tapi tidak terlampau fantastis dibandingkan dengan previous, atau dalam kata lain masih tetap lebih rendah daripada previous. Maka kemungkinan rebound itu hanya mencapai level 1.1830-an saja, atau bahkan sedikit lebih rendah lagi di 1.1796. Ini berarti teman-teman tidak perlu menunggu sampai area 23.6% atau bahkan 38.2%. Cukup untuk melakukan sell-nya saat dia rebound, itu seharusnya hanya mencapai zonasi ini. Ya, antara zona 1.1796 atau 1.1834. Dengan demikian, tekanan diharapkan akan kembali terjadi. Tapi kalaupun dia naik sampai level katakanlah 50%, saya masih berpikir bahwa tekanan turunlah yang masih akan lebih kuat, sehingga kemungkinan potensinya sell on rally masih tetap berlaku kalau memang ternyata dia berhasil mencapai zonasi 38% ataupun 50%. Nih, tapi catatan khusus, kalau memang ternyata dia berhasil naik di atas 61.8%, of course, that will be good for reversal. Artinya, kemungkinan potensi kenaikannya bisa berlanjut untuk kemudian. Karena itu, skenario yang kami berikan tadi pagi untuk pound sterling adalah melakukan sell on rally maksimum di 1.1840 ataupun 1860. Tapi ingat, tadi catatannya, kalau memang ternyata datanya tidak terlalu fantastis, cukup di area 1.1790-an atau 1.1820-an saja untuk melakukan sell-nya. Targetnya nanti tinggal disesuaikan, sementara untuk skema awal, saya tetap gunakannya area ini dengan target 1780 ataupun 1720, dan juga kalau memang ternyata dia tembus di bawah 1740, terus-menerus Anda boleh follow sell
untuk kemungkinan potensi target penurunan berikutnya. Di sisi lain, untuk crude oil, kalau Anda perhatikan pergerakannya cukup fantastis ya. Kemarin dia sempat kita perkirakan gagal untuk mulai kenaikan. Yes, betul. Dia pun tertekan sampai sejauh ini. Ya, ini adalah tail yang cukup panjang sampai level 86,27. Nah, apakah dia menggagalkan potensi dari double bottomnya? Ternyata belum ya, karena kembali dia ditutup rebound dan tutupnya itu adalah di level 95,9. Nah, sekarang kita akan melihat teman-teman, apakah dia sanggup untuk melewati zonasi resisten ini apa tidak. Karena berkali-kali dia selalu dihadang di level resisten, bahkan jauh lebih rendah. Oleh karenanya, kalau memang ternyata terjadi rejection kembali, maka ini akan sangat fatal. Karena dia bisa saja kembali menguji area 88 atau bahkan mendekati kembali 85. Dan you know what? Kalau dia sampai tembus 85-nya, itu akan jauh lebih fatal. Nah, oleh karena itu, diperlukan kekuatan untuk bisa tembus zona 91 atau bahkan 92. Atau bahkan yang jauh lebih baik adalah stand di atas 92,90. Sementara di grafik keempatnya, kalau kita perhatikan dia sudah mengalami kenaikan di atas resistennya teman-teman. Dan itu berarti kabar bagus ya. Kemarin dia tes level support, lalu kemudian terbantu dengan komentar Menteri Energi Arab Saudi, dan akhirnya Anda bisa lihat di sini, dia tembus zona resisten kita. Berarti harapannya adalah potensi kenaikannya at least ini akan membantu untuk menopang penurunan tidak lebih dalam atau bahkan di level ya katakanlah level ini ya. Itu berarti kalau misalkan kita perhatikan justru areal supportnya akan sangat menunjang di zona ini. Dengan demikian, kalau memang ternyata terjadi kenaikan, maka yang paling layak adalah dia akan terkoreksi turun hanya maksimum sampai level 89 atau mungkin 90 kecil, artinya 90,00. Kemudian diharapkan terjadi dorongan kembali untuk mulai kenaikan, at least dia menyambangi level 92 dolar per barel. Ya, ini adalah level resisten yang sebetulnya wajib untuk ditembus supaya nantinya membuka peluang untuk ke area 94 atau bahkan 95. Sampai saat ini, level running price masih 90,84 dan high 91,30 dengan low 90,47. Sehingga kalau demikian, saya masih tetap pertahankan strategi untuk melakukan buy menanti di area 90 atau 90,20 yang terdekat dengan stop loss 89,00 dengan asumsi bahwa kenaikan bisa menyambangi 92,20 artinya masih ada 1 atau 2 dolar ke atas. Nah, terakhir kita lihat dari sisi gold di mana penurunan kembali terjadi dan ternyata penurunannya positifnya adalah penurunan masih tetap berada di dalam jalur trend channel. Ya, bearish trend channel. Kemudian Anda perhatikan di sini low sempat mencapai 1727,50. Apakah dia ditembus? Hampir ya, tapi kalau Anda perhatikan next candle-nya kembali tutup di atas level support tersebut dan itu kembali ke level 1735 sehingga area yang kita arsir hijau sebagai ekspektasi stronger demand kembali bertahan. Hanya saja sayangnya sampai detik ini atau kurang lebih tadi pagi itu hanya menjangkau level 1740,30. Oke, sekarang kita gunakan Fibonacci retracement yang terbaru teman-teman. Saya coba tarik dari sisi atas. Ya, kurang lebih dari level situ sampai ke area bawahnya di 1727. 1801 hingga 1727. Apa yang kita lihat? Yang kita perhatikan adalah level resisten yang memungkinkan untuk terjadinya rejection atau bahkan untuk peluang sell kembali. Ya, karena dia dalam tren turun di bagian sayap kanan, maka kemungkinan potensinya setiap dia mengalami kenaikan sampai at least zonasi 50%, 32%, maka kemungkinan potensinya diharapkan akan terjadi rejection kembali atau mengalami penurunan. Atau ada beberapa peluang juga teman-teman. Pertama, kalau kita perhatikan dari level resisten 1752, 1755 atau 1755, 1760, berarti sepanjang 1752 sampai 60 itulah zonasi resisten yang cukup tangguh. Sementara area supportnya kita anggap 1730 sampai 1735 atau dalam hal ini adalah 1727-nya masih kita include-kan, itu adalah zonasi yang kita harapkan sebagai zona demand. Tapi sebagai jangka pendek terlebih dulu, teman-teman. Kenapa? Karena kita masih memiliki 2 atau 3 hari ke depan untuk menjangkau Jackson Hole Symposium, di mana Powell baru akan bicara di hari Jumat. Oleh karena itu, kalau kita perhitungkan, teman-teman, dari zonasi yang terjadi di trend channel, ada 2 atau bahkan 3 tahap ya, teman-teman. Pertama, kalau kita perhitungkan dari penurunannya. Kemarin kita menomorkan seperti demikian. Nah, artinya, penurunan terakhir ini harusnya dia akan terjadi kenaikan seperti itu ya. Atau kalau misalkan kita anggap berbeda, misalkan poin ketiga bukan di situ, melainkan zonanya misalkan ini poin ketiga.
Nah, maka kemungkinan kenaikan berikutnya itu kita anggap dia hitungan keempat, sehingga nanti kita masih bisa melihat zona kelimanya. Artinya, nanti kita akan mencoba memantau lebih lanjut apakah dia mengalami rejection dari pola kenaikan sebelumnya, kemudian dia akan retest lagi dengan area support 1727, baru nantinya dia akan terdorong naik. Nah, semua itu bergantung kepada data ekonomi nanti malam. Tapi yang jelas, untuk kenaikan sendiri, saya rasa masih tetap harus diperhatikan. Dia belum tentu akan naik lebih tinggi dari zona 1764 ataupun 1760-an. Kenapa? Karena faktor Jackson Hole Symposium yang masih membuat investor cenderung menahan diri untuk tidak terlalu agresif. So, kalau misalkan tadinya skenario kami adalah biarkan dia mulai kenaikan di level 45 ini, justru dia akan diharapkan terjadi rejection sehingga akan mengalami penurunan. Atau bisa saja dia melanjutkan kenaikan kalau memang ternyata 1745, 1747 itu berhasil tembus. Tapi dengan catatan pula teman-teman, begitu mulai kenaikan, kita gunakan lagi aturan dari Fibonacci retracement. Ada potensi di mana rejection bisa terjadi di area 50 ataupun 38%. Oleh karena itu, second opinion atau second chance untuk melakukan sell kalau memang ternyata dia tembus 1745, Anda bisa pilih antara 1755 atau menunggu di 1764. Ya, berarti di kisarannya. Anggap saja di 1760-an Anda kembali melakukan sell. Yang harus diwaspadai dan betul-betul menjadi catatan khusus adalah saat dia terjadi penembusan di atas 1773, di mana itu adalah 61,8%. Menurut aturannya, kalau memang ternyata harga mampu menembus area 1773 atau 61,8% ini, maka dia akan lanjutkan kenaikan tersebut dan reversal bullish itu sudah confirm terjadi. Dan secara tidak langsung, itu akan memberikan harapan terkait dengan closing candle yang kemarin ditutup dengan hammer, bisa terjadi juga pola rebound-nya, karena secara tidak langsung, itu ternyata penurunan yang tertahan di level 61,8%. Of course, ini masih terlalu dini, tapi ada peluang untuk terjadinya wave kedua yang sudah selesai, lalu kemudian ada harapan untuk menjadi wave ketiga. Walaupun wave ketiga nanti masih cukup lama, karena potensinya masih tetap harus dilihat bertahap. So, saya tidak bicara tentang elliott wave yakin akan terjadi, tapi secara syarat kalau terpenuhi, itu bisa saja berpeluang terjadi. Nah, terakhir, dari jangka pendeknya, H1, maka potensi berikutnya yang harus kita perhatikan zona resisten ini, teman-teman. Itu adalah di 1747. Jadi mirip dengan apa yang terjadi di grafik H4-nya. Nah, tapi kali ini saya gunakan Fibonacci resistance-nya dari area ini. Ya, nah Anda bisa lihat di sini, tertahan di zona 40, padahal kita inginkan di 44 ya. Jadi kemungkinan potensinya masih tetap sama. Peluang untuk terjadi kenaikan nanti adalah sebagai pola yang diharapkan rejected turun, sehingga nantinya ada peluang untuk menguji kembali level 1727. Dengan catatan, hati-hati begitu dia penembusan di atas level resisten ini. Dan yang paling penting lagi di satunya adalah penembusan di atas 1755, hindari atau switch menjadi buy. Nah, dengan demikian, skenario yang tadi pagi sempat kami share, masih tetap kami pertahankan outlook-nya, yaitu tetap untuk melakukan sell di area 1745, 1747 dengan target maksimum 1733, karena kita berharap kemungkinan potensi pergerakannya relatif sideways dan dia akan memancing zona 1727 tersebut untuk dipicu apakah ditembus atau justru rejection kembali. Nah, stop loss-nya saya gunakan di 1753 saja, dengan harapan kalau misalkan ternyata dia betul-betul tembus level 50% ataupun trendline resisten ini, kita masih memiliki jarak 5 poin atau 2 poin saja ke 61,8% yang ada 1755. Karena begitu dia tembus 61,8%, kalau memang stop loss tersebut dikenakan atau disentuh, maka kita punya jarak dan kesempatan untuk bersiap melakukan follow buy saat tembusnya 1755. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.